guys, selamat datang di channel aku, Variana Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku. Kota Tua Jakarta merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Jakarta dan juga merupakan suatu cagar budaya yang berada di ibu kota kita tercinta ini. Wilayah ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan bersejarah yang cukup unik di masa penjajahan Belanda kala itu. Di samping kesan indah dan juga cantik, bangunan-bangunan tua yang berada di kota tua tersebut ternyata guys menyimpan berbagai kisah horornya sendiri. Apabila di siang hari bangunan-bangunan tersebut terlihat cantik dan juga eksotis gitu loh. Tapi guys, ketika di malam hari malah justru kebalikannya. Ketika kalian mendatangi tempat tersebut di malam hari, suasana seram dan juga agak mencekam gitu sangat terasa di sana. Nah, by the way, kota tua ini sebenarnya sudah berada di Kesultanan Demak pada tahun 1526. Namun baru pada tahun 1619 Volk Belanda mendatangi tempat tersebut dan menjadikannya kota Batavia. Belanda pun membangun kota tersebut dengan desain pembangunan ala-ala Belanda, seperti dari kanalnya, bentengnya, dan juga lain sebagainya. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya, umur dari bangunan-bangunan tua yang ada di kota tua tersebut sekitaran 400 tahunan gitu loh. Dan guys, biasanya gedung-gedung tua yang bersejarah ini tidak luput dari makhluk-makhluk astral yang biasa menempati tempat tersebut kan. Dan juga apa kalian tahu guys, warga-warga di sekitar juga sering mengalami kejadian mistis di sekitaran kota tua tersebut. Bahkan tidak hanya warga, beberapa pengunjung pun mengaku mengalami kejadian mistis di tempat kota tua ini. Bahkan ada juga beberapa kisah horor yang mungkin saja bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Jadi inilah sederetan kisah-kisah horor yang dirasakan oleh warga setempat dan juga para pengunjung. Nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi videonya. Yang pertama ada suara gamelan di Museum Wayang. Museum Wayang ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat angker yang berada di kota tua tersebut. Konon katanya di tempat itu dulunya ada sebuah kuburan gitu loh yang merupakan bekas penjabat Belanda yang membuat tempat tersebut menjadi angker. Namun saat ini kuburan tersebut sudah dipindahkan guys. Menurut para penjaga dan juga pengunjung, pernah mereka mendengar suara gamelan padahal di dalamnya itu tidak ada siapapun. Suara-suara gamelan itu terdengar ketika malam hari anehnya. Dan juga ada suara tentara Belanda yang tengah baris berbaris gitu loh, dengan menggunakan aba-aba bahasa Belanda. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut guys. Yang kedua ada bau darah dari Museum Sejarah Jakarta. Sampai sekarang nih masih banyak pengunjung dan juga turis yang merasakan hawa-hawa aneh gitu loh ketika mereka mendatangi tempat ini. Salah satunya adalah mencium bau amis yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tidak hanya amis guys, tapi juga terdengar suara tangisan yang memang tidak diketahui dari mana asal suaranya guys. By the way, musim ini juga memiliki lonceng kematian. Mungkin ketika kalian mendatangi tempat ini di malam hari, kalian bisa mendengar suara lonceng kematian ini berbunyi. Tapi guys, perlu ditekankan, mungkin kalian tidak bisa melihat atau tidak bisa mengetahui siapa sebenarnya yang membunyikan lonceng tersebut. Entah itu manusia atau makhluk lainnya. Lanjut guys. Yang ketiga ada pohon yang dipenuhi tengkorak. Di depan Museum Sejarah Jakarta itu terdapat sebuah pohon yang berada di samping meriam. Nah, konon ceritanya, di tempat di mana pohon ini berada merupakan bekas tempat pembuangan kepala tentara-tentara yang kala itu dimusnahkan gitu loh, di depan Museum Sejarah ini. Bahkan hingga kini ada juga beberapa orang yang mengaku pernah melihat penampakan tengkorak di sekitaran lokasi tersebut. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut. Suara jeritan dari penjara wanita. Cerita horor di kota tua selanjutnya masih berasal dari Museum Sejarah Jakarta guys. Yang dimana Museum Sejarah Jakarta ini dulunya digunakan sebagai gedung kantor Gubernur Belanda. Nah, di ruang bawah tanahnya ini ternyata terdapat sebuah penjara yang memang dikhususkan untuk para wanita gitu loh. Konon ceritanya, ketika malam tiba,
sering sekali terdengar suara tangisan dari wanita-wanita yang katanya dulu pernah disiksa di penjara tersebut. Serta terdengar juga suara alunan musik khas Belanda pada zaman penjajahan dulu guys. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut, suara tangisan di toko merah. Jika kamu pernah ke kawasan kota tua, pasti kamu udah nggak asing lagi dengan tempat ini kan? Yang dimana bangunan ini berarsitektur khas Tionghoa yang juga disebut dengan toko merah. Dulunya toko ini merupakan kediaman salah satu penjabat di Batavia. Kemudian berubah fungsi menjadi sebuah hotel yang memang dikhususkan untuk para penjabat. Namun, di balik keindahan arsitekturnya ini, sebenarnya toko merah ini menyimpan kisah yang memilukan gitu loh guys. Dan gak heran, banyak cerita horor di kota tua yang berasal dari tempat ini guys. Sebelum menjadi toko, dulunya, bangunan ini pernah menjadi tempat pembantaian dan juga penyiksaan etnis Tionghoa. Nah, akibat peristiwa mengerikan tersebut, konon katanya sering terdengar suara jerit tangisan para wanita dan juga suara derap langkah kaki tentara gitu loh yang berasal dari dalam ruangan tersebut guys. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut, hantu pria putus leher di Cafe Batavia. Suasana Cafe Batavia ini sangat kental dengan peradaban zaman kolonial kala itu. Mulai dari interiornya, eksteriornya, musik, bahkan sampai hidangan sekalipun. Ternyata guys, terdapat cerita horor yang berasal dari tempat ini. Konon katanya, ada seseorang yang memiliki indera keenam gitu loh, yang dapat melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dia melihat bahwa ada sosok ibu-ibu tua yang duduk di pojokan ruangan gitu loh, sembari membaca koran. Lebih horor lagi ketika kamu mendatangi sudut di toilet laki-laki. Konon katanya di sana terdapat seorang pria asing yang tengah memegangi lehernya yang hampir putus. Pria itu memegangi lehernya sembari menangis dan juga merintih kesakitan guys. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut, hantu pelaut di pelabuhan Sunda Kelapa. Jembatan yang dibangun di masa pemerintahan Fok ini juga disebut Jembatan Ayam karena tempatnya berdekatan dengan Pasar Unggas gitu loh. Jembatan Kota Intan ini terbentang di atas kali besar sejak tahun 1628. Seperti bangunan pada masa Belanda lainnya, tempat ini juga digadang-gadang memiliki cerita horornya sendiri guys. Yang mana mulai dari noni-noni yang sering terlihat di jembatan tersebut, dan juga ada juga yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok tentara Belanda yang sedang berpatroli di tempat tersebut. Dan itulah tadi sederet kisah mistis yang berasal dari kota tua Jakarta ini guys. Bagaimana menurut kalian mengenai kisah-kisah tersebut? Apakah ada dari kisah-kisah tersebut yang membuat kalian merinding? Dan segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini. Dan bagi kalian yang udah subscribe, like, dan juga komen, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe dan jangan lupa buat klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Dan terima kasih sekali lagi buat dukungan kalian semua dan see you guys di next video selanjutnya. Bye bye.